Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali ya. Hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2020. Baik anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, coba lihat gambar ini. Ada pensil warna ya. Siapa yang menciptakan pensil warna, sayang? Ya, kalau yang menciptakan pensil warna adalah manusia, sedangkan yang menciptakan warna adalah Allah. Maha Suci Allah yang menciptakan beragam warna ya, sehingga kita bisa melihat keindahan alam ciptaan Allah. Warna-warni gitu ya. Kalau warnanya hanya hitam saja, gelap ya. Coba ada warna merah, kuning, hijau, kita jadi bisa melihat indahnya pelangi. Dan anak-anakku, dengan beragam warna ini, seperti juga dengan keunikan kita masing-masing ya. Begitu juga dengan pekerjaan gitu ya. Kaitannya dengan tema kita yang keempat ini, kalau semua orang bekerja sebagai dokter, terus yang jadi apa ya? Jadi misalnya pedagang siapa gitu ya? Yang jadi seorang arsitek siapa gitu ya? Makanya kita butuh semua orang itu bekerja di banyak bidang gitu ya, dan Allah pun juga memberikan kelebihan untuk masing-masing orang sesuai dengan muyulnya atau kecenderungannya masing-masing gitu ya. Dan ya semuanya nggak ada yang lebih baik ataupun lebih buruk ya, semuanya bermanfaat, semuanya penting gitu ya. Jadi nggak ada yang merasa oh aku dokter nih, aku lebih hebat dari yang lain gitu ya, nggak ada ya. Dan Allah pun juga perintahkan kita untuk menghargai semua orang, nggak boleh kita merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain, seperti itu. Baik anak-anak, siap belajar hari ini ya. Kita belajar tentang subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Kemudian kompetensi dasarnya adalah 3.5, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Tujuan pembelajarannya adalah setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita dengan detail. Setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di dataran tinggi, dataran dan pantai, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka. Baik anak-anak, karena kita sudah sampai di tema yang keempat, bukunya adalah buku yang ini ya, buku 4B. Nah, udah ganti 4B, sudah nggak 4A lagi gitu ya. 4A-nya bisa disimpan seperti itu. Kemudian ya kita awali dengan karya sastra. Apa itu karya sastra, sayang? Ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika, tujuan keindahan gitu ya. Karya-karya ini sering menceritakan sebuah kisah gitu ya. Kemudian karya sastra dikenal dalam dua bentuk, yaitu fiksi dan non-fiksi. Jenis karya sastra fiksi misalnya adalah cerita pendek, dongeng, puisi, dan drama. Sedangkan karya sastra non-fiksi berarti nyata gitu ya. Non-fiksi berarti non-fiktif, berarti dia kisah nyata. Bisa dalam bentuk biografi, autobiografi, isai, atau kritik sastra. Seperti itu tentang karya sastra. Kemudian dalam sebuah karya sastra gitu ya, ada unsur-unsurnya gitu ya. Apa saja? Yang pertama adalah tema, amanat, alur, tokoh, latar, sudut pandang. Lah pada kesempatan kali ini, di kelas 4 ini anak-anak belajar yang pertama adalah tentang tokoh gitu ya. Tokoh orang yang berperan dalam cerita tersebut. Tokoh dalam karya sastra. Tokoh adalah pelaku utama dalam sebuah cerita. Pelaku utama dalam sebuah cerita. Bisa berupa manusia, hewan, atau tumbuhan gitu ya. Kemudian berdasarkan perannya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tokoh utama, yaitu orang yang selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Yang kedua, tokoh pembantu, berperan untuk mendukung tokoh utama, gitu ya. Dalam suatu karya sastra pasti ada tokohnya, bisa dalam manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Lah, terkait dengan karya sastra ini, contohnya anak-anak bisa dipelajari di buku 4B Bu Pena halaman 10. Nanti bisa dibuka ya sayang ya. Dan seorang penulis itu adalah salah satu profesi gitu ya.
profesi yang akan kita pelajari terkait dengan kegiatan ekonomi ya. Dia salah satu profesi. Kemudian nyambung nih ya ke kegiatan ekonomi. Kalau tadi penulis itu dia berarti dia bekerja sebagai pelaku produksi, produsen membuat cerita. Lah, untuk kegiatan ekonomi sendiri ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi gitu ya. Produksi itu menghasilkan sesuatu, barang atau jasa. Konsumsi itu kegiatan menghabiskan atau menggunakan jasa. Dan untuk distribusi, jadi pengantar dari produksi ke konsumsi gitu ya, sehingga bisa dinikmati oleh konsumen. Kalau produksi namanya pelakunya adalah produsen, konsumsi adalah konsumen, dan distribusi pelakunya disebut distributor. Seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Jadi anak-anak, tempat tinggal mempengaruhi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di situ. Sehingga masyarakat memiliki pekerjaan yang berbeda-beda sesuai tempat dia tinggal gitu ya. Yang pertama, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Ya, kita tahu ya, kalau di dataran tinggi itu suhunya suhu rendah gitu ya, sejuk hawanya, suhunya rendah. Masyarakat biasanya bekerja sebagai pedagang, peternak, dan pekebun tanaman perkebunan. Contoh tanamannya misalnya teh, sayuran, dan buah-buahan. Ini contohnya seorang pekebun teh. Kemudian yang kedua adalah jenis pekerjaan di dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok untuk dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Dan tanamannya misalnya padi, kelapa, tebu, dan lain sebagainya. Selain bekerja sebagai seorang petani, ada juga sebagai peternak, pedagang, dan pekerja di bidang pemerintahan. Ini gambarnya sayang ya. Petani, kemudian ini pedagang di pasar apung ya, ada di Kalimantan. Kemudian ini di pasar gitu ya, terjadi kegiatan ekonomi gitu ya, dari konsumen membeli di pasar, seperti itu, konsumsi di sini. Kemudian jenis pekerjaan di pantai. Pantai merupakan bagian dari batasan dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Gitu. Umumnya masyarakat di sekitar pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambang ikan. Ada juga yang bekerja sebagai pembuat cenderamata, petani kelapa, dan pemandu wisata serta pedagang. Gitu ya. Ini gambarnya seorang nelayan mencari ikan, dia memindahkan ikannya dari kapalnya ke daratan. Ini juga pembuat cenderamata luar biasa ya sayang ya. Dari sebuah kerang bisa dibuat menjadi mulai dari di sini itu ada bros, ada gantungan kunci, kemudian ada lampu-lampu, dan ada tirai nih ya, jadi korden. Luar biasa ini ya. Allah memberikan kecenderungan seseorang sehingga bisa dia punya senang gitu ya, nak nih dengan kerang. Jadilah sesuatu yang bernilai ekonomi gitu ya, bernilai jual, seperti itu. Baik anak-anak, dalam suatu hadis, bisa kita katakan bahwa dari dataran rendah, dataran tinggi, pantai, kebanyakan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai seorang pedagang gitu ya, sesuai dengan yang Rasulullah sabdakan gitu ya, dalam suatu hadis dikatakan dari hadis riwayat Ahmad, berniagalah karena 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam perniagaan atau perdagangan gitu ya. Berniagalah karena 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam perniagaan. Begitu yang bisa Bu Ana sampaikan saya. Semoga anak-anak dimudahkan dalam belajar. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup pembelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.